Enggak juga, kalau kisah tadi aku tuh yang 10M. Enggak juga. Kebanyakan. Justru yang tenang itu di titik sekarang yang sudah berkesadaran, Mas. Oke. Biasanya pola kerjanya Mas Hendra ya, pahami gini Mas Rozi. Ibarat sebuah wadah tempat. Kalau tubuh Mas Rozi dan tubuh aku, kita berdua tubuhnya penuh sama kecemasan, ketakutan, rasa menderita, rasa sedih, penuh nih di sini. Ini gimana aliran kelimpahan mau masuk? Orang penuh. Pasti mental kan ya. Pasti mental, Mas Hendra. Itulah dibutuhkan hening dan jeda sebentar. Untuk duduk menyadari rasa. Sebetulnya kan simple, Mas. Cuma sadari, terima, lepaskan. Sadari, aku kesel, aku cemas, sadari. Aku kesel, aku cemas, aku resah. Setelah itu, 2, terima. Iya, aku menerima rasa ini. Lalu kamu diem untuk menyadari rasa, diem. 2-3 menit aja Mas Rozi diem. Dia akan tipis sendiri tuh, tipis, terurai. Setelah itu lepasin tuh, bocor halus lagi, Ndra. Ini enteng aku. Bukan bocor-bocor. Ini tak praktekkan tuh sambil ngomong ini. Enteng ini. Setelah itu Serius. lepaskannya nggak usah pusing-pusing deh. Semua manusia itu bisa. Pada bisa napas kan? Iyalah. Melepaskannya cukup pakai cara kamu napas. Tarik napas. Bayangkan cinta tanpa batas hadir, kamu rasakan. Lalu pada saat hembuskan nafas, boleh nggak mengizinkan cinta melarutkan segalanya? Of course. Nah, setelah itu kamu hembuskan nafas gini, Mas. Enteng. Yes. Saya bisa merasakan. Kayak ngosongin. Itu 3 kali aja bolak-balik kayak gitu. Sesimpel itu, teman-teman. Jadi, teman-teman boleh nggak bantu diri teman-teman sendiri untuk menyadari sebuah kesadaran gitu. Bahwa kamu bukan si sedih itu, si marah itu, si cemas itu, si ketakutan itu bukan kamu, sayang. Bukan. Izinkan kesadaranmu terbuka pada sebuah kemungkinan. Sebetulnya teman-teman yang lagi pada takut, bingung, cemas, deg-degan, Mas Rozi, mereka cuma lagi lupa. Lupa sama apa? Lupa sama siapa diri dia yang sudah tanpa batas dan berkelimpahan. Sayang yang nggak bisa aku bendung untuk tenang aja, tubuhmu udah berkelimpahan gitu, Mas. Untuk mendelivery, aku pernah di dalam posisi itu ketika bertemu satu ruang kesadaran bahwa ternyata prasangka baik sama Allah di atas rata-rata itu betul-betul harus jadi pondasi awal. Dan sebuah kesadaran yang menyadari bahwa semua goals yang kamu inginkan sudah bersamamu. Bahwa semua masalah-masalahmu, solusinya sudah bersamamu. Nah, cuma mau ngomong itu sebetulnya, Mas. Iya. Dalam ranah batin yang nggak bisa aku ungkapkan dengan kata-kata. Jadi ngomong itu tuh pakai peluk gitu ibaratnya. Cuma meluk, cuma ingin bilang semua udah bersama tubuhmu gitu. Dan cara mewujudkan yang ini kan belum kelihatan solusinya. Menjadi pada akhirnya ini jadi di tangan, gimana caranya? Bersyukur sebelum menerima. Tentu rata-rata kan seputar finansial paling banyak. Dan relationship, Mas. Ya, relationship Ya. dan finansial. Ya. Menurutku sih kalau misalnya kita ngomong soal finansial itu ada satu hal yang mungkin tidak bisa dikesampingkan ya Teh. Kenapa kemudian kalau di batch kelas Band Revolution yang tiap bulan itu, Ya. yang nanti batch 25 itu, kita masukkan caranya melipat gandakan pendapatan yang kita punya. Betul. Gimana sih caranya dari yang 1 tahun itu pendapatan 200 juta, itu bisa jadi 400 juta, itu bagaimana? Di situ kan peserta kita paksa. Betul. Kita paksa kan. Nah, akhirnya nanti Bawah sadarnya kebuka tuh kalau kepaksa. Teknik maksanya nanti kan ada Ada di sendiri kelas. ya. Iya. Di kelas. Nah, pada saat itu akhirnya kan atensinya teman-teman itu Jadi kan kepeluk. iya. Iya. Dan dia sudah nggak mikirin, nggak penting lagi mikirin
ini orang nggak suka sama Rozi, nggak suka sama aku, nggak suka sama itu udah nggak ada. Nggak penting. Atensi kita ke sana. Nah, Fokusnya saat udah beralih kemudian ya. fokus kita ke situ, nariklah. Betul. Oh, berarti bawah sadar kita menangkap, oh ini pengen ini toh, Iya, pengen ini betul. toh, gitu Iya, kan, Teh? betul, kayak yang pancaran tadi tuh, Mas. Nah, Yang kita pancarkan, itulah yang kita terima. Yang kita pancarkan, itulah yang kita terima. Pahami cara kerja sistem semesta itu penting sekali. oke. Makanya ilmu itu adalah cahaya yang bisa mengarahkan kita jalan walaupun kita di tempat yang gelap. Secercah cahaya itu akan menuntun kita. Itulah ilmu gitu. Itulah pentingnya kita berbagi cerita di sini gitu. Ya, yang perlu diubah berarti kondisi batin dulu. Betul. Ya, Kondisi batin karena dulu. kondisi batin memancarkan frekuensi. Kondisi batin memancarkan frekuensi. Alam semesta ini bekerja lewat frekuensi, Mas. Iya. Dia nggak ngelihat kata-kata atau raut muka kamu, dia membaca getaran frekuensi yang di sini. Cuma 2 yang tadi itu, Mas. Getaran frekuensi kekurangan kah? Iya. Atau getaran frekuensi cukup? Atau getaran frekuensi kelimpahan? Tapi Cuma kalau 2. misalnya yang disentuh hanya seputar kondisi batinnya aja, tapi dia melupakan yang namanya asah skill, bagaimana aku bisa dipercaya, terus kemudian mencari jenis pekerjaan yang high income gitu, itu gimana, Teh? Pincang nggak, Teh? Gini, memang nggak bisa, Mas. Memang nggak bisa. Jadi gini, di dalam sistem kerja semesta, itu juga dikenal tentang hukum keseimbangan, hukum kelayakan, hukum kepantasan. Makanya di kelas Abundant Revolution, kenapa Abundant Revolution? Mas Hendra mungkin ngalamin ya, kayaknya kita hampir tiap hari terima testimoni ya, Mas. Iya, dan itu Sehari bisa masih 2-3 kesimpan nggak sih, kali. beneran. Jangan sampai hilangkan tuh. Itu sejarah sih. Maksudnya Iya. aku ngalamin sehari bisa 2-3 kali testimoni masuk. Kenapa? Karena itu nggak hanya bicara di ranah batin doang gitu, tapi di ranah kepantasan. Nah, di Abundant Revolution itu kan ada 3 bab, Mas. Iya. Bab 1 tentang siapa dirimu. Ini pondasi nih, kesadaranmu. Memandang dirimu siapa, identitas. Iya, Identitas iya, diri. iya. Ini pondasi. Yang kedua, identitas diri pondasi kalau nggak tahu cara kerja hukum semesta ya repot juga. Kalau dia terus memancarkan yang kesel-kesel, khawatir-khawatir, ya itu yang dia dapat. Makanya harus tahu cara kerja hukum semesta merealita dalam hidupmu seperti apa. Yang ketiga, serunya yang ketiga, kita kan hampir 50-80% praktek sebetulnya. Iya. Praktek apa? Praktek menerima realita, melepas. Lalu praktek apa lagi? Tabungan semesta. Iya. Praktek apa lagi? Mengoptimalkan income, keuntungan. Makanya, praktek apa lagi? Craft method. Praktek apa lagi? Doakan 10 orang. Praktek apa lagi? Arigato money. Kayak, Mas, kita mau praktek. Untuk apa? Untuk sebuah kepantasan. Hukum kepantasan. Hukum kepantasannya apa? Kayaknya hampir mustahil ya. Seseorang itu berkelimpahan kalau dia pelit. Oh iya sih. Makanya hukum kepantasannya itu dia harus mengalirkan itu gitu. riset sih udah riset itu kalau soal itu. Jadi Itu saat dia. kita pandai bersedekah, ya mayoritas memang akan uangnya bertambah. Itu udah riset gitu. Karena kan dia memancarkan kan, Ya. mengalirkan, memancarkan kelimpahan. Otomatis yang dia pancarkan itu yang Dia terima. kembali. Dan aku pengen sedikit berbagi barangkali Mas Rozi ya. Ya. Kenapa Mas Hendra apa tuh namanya Abundant Revolution nggak pasang iklan di Facebook Ad dan lain Oh, iya, sebagainya iya. gitu ya? Gimana ya teman-teman, aku pengen jujur sama teman-teman. Kita tuh sebenarnya tanpa FB Ad pun kalau misalnya mau bikin kelas dikenal banyak orang tuh bisa memanfaatkan testimoni by WA, screenshot Iya, itu, Iya. itu bisa kita share sebanyak-banyaknya loh. Tapi sampai detik ini kita nggak kerjakan itu, nggak kita garap itu. Ya, Nggak kita tahu ya nanti- ke depan pelan-pelan mungkin kalau ada aku nerima anak yang baru lagi gitu, barangkali Iya, udah iya. kerjakan ini gitu ya. Tapi teman-teman tahu kenapa Abundant Revolution sampai detik ini masih sangat survive?
Karena dari teman-teman peserta yang sudah ikut itu udah ngajak banyak orang, Iya. udah cerita ke orang yang Bener. lain. Dirimu kemarin di Di Mojokerto Malang, itu, di Mojokerto yang kan. kita dapat bakso enak itu, Kenapa Dia gimana? dia menularkan ke tetangga kiri kanan. Jadi Masya dia Allah. ngajar di rumah. Ada itu Aduh, testimoninya ya senang Mas. Ya? sekali. iya. Mm-mm. Tapi dawet itunya enak ya. Dawet sama baksonya luar Iya, biasa. aku enggak. Mojokerto. Di Kita Mojokerto. pesen banyak nanti yang di reuni. Dia Mau langsung dong. daftar reuni dia. Mau dong. Mbak siapa namanya? Mbak Afi ya? Mbak Afi. Iya, Mbak Dia Afi. Itu ceritanya keren luar banget. biasa banget. Teh. Gimana, Mas? Wis, dia mulai dari rumah tangga, terus anak juga ada kelainan kan, mohon maaf, terus hutang juga, Iya. dan itu semua Dia terurai. Alumni ya. Oh, Masya Allah. Alumni. Masya Allah. Semua Terurai. terurai Dan pelan-pelan. yang lebih menarik lagi, bayangkan ya, orang kayak Mbak Juana ya? Yang Juana atau Juana ya? Juana ya? Juana. Mbak Juana itu setiap reuni, pertama, kedua, ketiga, keempat, dia selalu datang. Masya Allah. Itu apa coba yang menggerakkan itu semua? Gitu, Kerinduan, coba? Mas. Iya kan? Kerinduan, Dan dia selalu mendapat kebersamaan sesuatu hal yang baru. yang baru. Bahkan di kelas offline berapa, dia datang. Iya. Mas, aku mau cerita sedikit dong. Kan bulan Januari kemarin itu kan ada retreat ngaji Roso ya. Retreat ngaji Roso, lalu ada sesi kuantum jam ya. Betul. Ada sesi kuantum jam. Nah, di sesi retreatnya ngaji Roso itu kan keren banget ya acaranya. Ada Dr. Wan Mustika, lalu ada Mbak Manda Inner Child, lalu aku isi kuantum jam di situ. Dia isi kuantum jamnya itu dapat uang 50 juta. Karena ekspektasinya 50 juta. Cuma waktu itu, kan kita kan pakai kertas terus kita lepasin gitu ya Iya, Mas ya. iya. Kita lepasin sama-sama. Karena kunci manifestasi itu adalah melepaskan, nggak ngatur-ngatur hasil. Izinkan kecerdasan semesta yang mengaturnya, mengatur jalannya. Ketika dia lepaskan, waktu kemarin itu dia ini Mas, dia ikut kelas privat Mas. Ikut kelas privat, lalu dia bilang sama aku gini, Teh Feby, aku privat ini gratis. Ah, gratis apa? Waktu acara retreat ngaji Roso, kuantum jam aku, goals, real dapat 7 hari setelah retreat 500 juta. Masya Allah. Nanti suatu saat kita undang Iya, boleh. 500 juta. Lalu aku tanya, kamu gimana caranya? Apa yang kamu praktekin? Teh, sebenarnya aku praktek nggak ribet-ribet sih Teh. Pada saat momen kuantum jam itu, si kertas tisu gol aku bener-bener aku lepaskan dengan sepenuhnya kepercayaan. Jadi ngelepasin itu bener-bener Percaya utuh ya. dengan lega gitu, lega bahwa pasti dapet kok Iya, prasangka iya, baik iya. sama Allah di atas rata-rata. Nah ini polanya Mas, polanya tuh ini. Pola ketika goals ini kita lepaskan dengan rasa percaya yang penuh dan kita nggak nanya-nanya kapan ya terjadinya, bisa nggak ya caranya gimana, mungkin nggak ya. Si ibu itu bulet Mas, bulet dia, dah, dan dia nggak inget-inget lagi. Ketika itu bulet, nggak ada distract di frekuensi tubuh kita, semesta bekerja dan mengkondisikan, berkonspirasi mewujudkan itu. Sehingga 7 hari kemudian 500 juta. Ekspektasi dia adalah 50 juta. Nggak hanya itu. Mas Hendra, ingat kan kita pernah wawancara sama Sim India? Simren. Tahu nggak dia testimoni? Gimana? Saat lalu dia kuantum jam rumahnya yang di Medan laku. Dia kuantum jam, lepaskan dengan penuh kepercayaan dan dia ikhlasin. Rumahnya sekarang udah laku. Waduh, rumahnya laku kita nggak ditraktir gimana nih Teh? Rumahnya sekarang udah laku. Aduh, Masya Allah. Nah, kayaknya memang Mas Hendra dan aku harus ada sesi tersendiri ngupas pola manifestasi Iya deh, alumni. harus deh ya. Biar bisa jadi insight buat teman-teman yang lain. Iya, Polanya apa sih gitu. Setuju Teh. Jadi Kita ambil akar-akarnya, Mas. testimoninya teman-teman kayaknya perlu kita breakdown pelan-pelan gitu ya. Betul. Gimana sih bisa berhasil? Karena macem-macem nih Mas. Ada yang kayak tadi cuma 7 hari terjadi. Ada yang kayak Mbak Sim, kayaknya mungkin sebulan kemudian terjadi. Terus ada teman-teman yang lain kayak tadi utang 1 miliar itu kan 1 tahun. Iya. Mbak itu 1 tahun terjadi. Terus ada Ibu Ira kalau nggak salah itu nggak sampai 6 bulan loh. 700 juta terjadi. Ini beda-beda. Apa yang membedakan? Kalau aku lihat dari yang 7 hari terjadi setelah retreat ngaji Roso. Jadi
kayaknya aku sarankan retreat ngaji Rasulnya setahun sekali, Mas. Oh, sih. Setahun 2 kali. Setahun 2 kali gitu, biar bisa menolong Enggak, teman-teman. maksudnya tuh gini loh, kadang kita tuh nggak enak juga ya kalau bikin acara tuh Jakarta terus gitu Iya, kan. betul. Dan teman-teman tuh kan banyak kan di daerah-daerah yang minta geser sini dong, Iya, geser sini betul. dong gitu kan. Jadi kalau retret Ngaji Rasul tuh istimewa sih memang Iya, kemarin ya. aduh Oh, istimewa banget, istimewa luar banget, biasa serius. itu. eh Gimana ya? Kalau aku tuh sebenarnya sekarang yang paling berkesan tuh semenjak ada Badan Revolution tuh lebih bisa apa ya? Menghargai orang yang mau ketemu gitu ya. Jadi kayak kemarin tuh misalnya ada orang tuh ternyata dia itu nulis di buku harian. Oke. Iya nggak? Yang tadi malam. Nulis Oh, buku iya, iya. harian, apa yang dia tulis? Harus bisa ketemu sama Mas Mas Hendra, Itu datang tanggal orangnya ke berapa sini. gitu Pengen ya. ketemu TVB juga. Tanggal Iya, berapa dia tulis? Terus berapa pokoknya bulan apa gitu ya. Terus kemudian WhatsApp. Oke, aku mau menawarkan ini biar ketemu sama Mas Indra, mau menawarkan pijat dan lain sebagainya Oh, gitu. demi bisa bertemu. Udah pijat mau dibayar nggak mau ya? Nggak mau dia, Iya, kita nggak mau dimintain pijat kalau nomor gitu. rekening dari awal saya mintain, Mas, nomor rekeningnya. Oh, nggak usah. Tapi tetap Udah enggak ketemu lah ya. aja udah seneng gitu ya. Dan hari ini akan ketemu sama TVB juga Iya, nanti iya. ya. Jadi Boleh. hal-hal kayak gitu teh ya, kita tuh kayak menemukan sebuah kebahagiaan Kebahagiaan. dalam bentuk yang lain gitu. Iya, betul Mas Ya, Hendra. dalam bentuk yang lain gitu. Kalau aku gini kan, aku sempat ditanya ya sama teman-teman, terutama Mbak V Surabaya. Iya, Mbak iya. V sekarang lagi pendidikan ya, insya Allah lancar. Pendidikan apa dia? S3. Oh, berdoktoral dia Iya, ya. ambil Oke, doktoral oke, S3. oke. Mbak V sama aku sempat diskusi bahwa dia bilang, TVB momen lompatan realita dia menjadi sangat luar biasa bijaksana saat ini kan di Ambarukmo Jogja lalu tuh. Wah, dia istimewa ya. Mbak Awalnya itu. di situ. Jadi waktu itu aku kan memang nggak kenal satu-satu alumni. Iya, iya, Mbak iya, V datang, aku cuma memang aku punya kebiasaan kan kalau apa-apa tuh aku pengen lihat matanya, aku peluk lalu aku bilang, tenang, semua akan selesai, semua akan baik-baik aja gitu. Ternyata momentum itu tuh jadi muatan semangat yang luar biasa untuk perubahan hidup dia gitu. Nah, ditanyalah aku sama alumni yang lain waktu itu, TVB kenapa sih TVB kalau ketemu teman-teman kok rasa hatinya tuh kayak seperti itu? Ada beberapa teman-teman yang lain bilang, TVB aku tuh ngerasa kayak punya kakak, Iya, iya. ngerasa kayak punya ibu. Makanya pelukannya antre ya. itu anu loh teh, itu tuh langka loh cari orang seperti Teteh kayak gitu. Aku nggak pernah nemu sama sekali pelatihan apapun, semua peserta yang cewek-cewek dipelukin satu persatu dan itu full heart, Iya, iya. sepenuh hati ya. meluknya. Bahkan orang yang nonton live aja sampai terharu gitu ya. Apalagi yang di tempat tuh ya. Terus betapa bahagianya orangnya dipeluk setiap hari gitu ya kira-kira. Orang yang dipeluk setiap hari, betul. Adam, Rara, Al. Udah itu Atau aja. ada yang lain? Adam, Rara, Al, betul. Jadi gini Mas Hendra, di sisi aku ya, kehidupan ini kan sebetulnya esensinya itu hanya penyaksi ya Mas. Iya. Kita hanya menjadi penyaksi atas apa? Bahwa tubuh kita ini kan hanya casing kan Mas, hanya botol aqua lah ibaratnya kayak gitu ya. Ini kan ada aliran percikan rohnya Allah yang lewat tubuh kita kan, tubuh semua orang. Iya, iya. Jadi aku pada saat kalau ketemu alumni, itu kayak tergambar betapa perjalanannya, perjuangannya dari rumah ke sini. Belum lagi dia membawa asa, membawa cerita, membawa harapan, membawa begitu banyak mimpi, membawa begitu banyak doa yang ingin dia wujudkan gitu. Itu yang kegambar Mas. Jadi aku ngelihat itu tuh yang ada cuma rasa kasih sayang yang nggak bisa aku bendung untuk tenang aja, tubuhmu udah berkelimpahan gitu Mas. Untuk mendelivery, aku pernah di dalam posisi itu ketika bertemu satu ruang kesadaran bahwa ternyata prasangka baik sama Allah di atas rata-rata itu betul-betul harus jadi pondasi awal. Dan sebuah kesadaran yang menyadari bahwa semua goals yang kamu inginkan sudah bersamamu. Bahwa semua masalah-masalahmu, solusinya sudah bersamamu.
Nah, cuma mau ngomong itu sebetulnya, Mas. Iya. Dalam ranah batin yang nggak bisa aku ungkapkan dengan kata-kata. Jadi ngomong itu tuh pakai peluk gitu ya, ibaratnya. Cuma meluk, cuma ingin bilang semua udah bersama tubuhmu gitu. Dan cara mewujudkan yang ini kan belum kelihatan solusinya. Menjadi pada akhirnya ini jadi di tangan, gimana caranya? Bersyukur sebelum menerima. Itu caranya. Ya. Di ranah batin, sadari bahwa itu sudah lengkap sempurna. Ada potensinya di 40 triliun sel dalam tubuhmu dalam bentuk potensi di dalam DNA-mu. Di ranah kuantum itu udah ada. Mewujudkan itu jadi realita kenyataan. Seperti yang dilakukan sama teman-teman yang tadi lunas utang 1 miliar itu. Sabar dalam proses. Di dalam satu kitab suci kita dikatakan begini, Mas. Ketika kamu punya masalah, sholat dan sabar adalah obatnya, adalah solusinya. Sholat ini apa? Sholat begini perlu, penting ya, itu ranah syariah, memang kita lakukan itu. Tapi di ranah filsafat, ranah hakikat, sholat itu artinya apa, Mas? Terhubung. Mengingat, terhubung. Connecting, terhubung. Kapan itu waktu terhubungnya? Ketika kamu menyadari nafas. Ketika yang tadi aku bilang, ambil jeda sebentar, diem. Connecting, terhubung. Itu sholat. Lalu lakukan keterhubungan itu dengan kesadaran bahwa kayaknya aku sama Mas Hendra kayak nggak berhenti capek untuk mengingatkan, nggak capek-capek untuk mengingatkan sebuah kesadaran bahwa semua solusi hidupmu, harapanmu, mimpimu, keinginanmu sudah bersama-samamu di dalam tubuhmu. Mewujudkan itu hanya dengan bersyukur sebelum menerima. Lakukan connecting itu ya, keterhubungan terus kamu sama Tuhan dalam kesadaran. Dan clue dalam connecting ini kalimat yang kedua, sabar. Tahu akan adanya proses ya. Karena memang dari ranah identitas lama ke identitas baru, ini kan harus ada dominan fokus yang berpindah, Mas. Sama kayak gini deh, ada sebuah kapal pesiar ya, kapal pesiar besar, dia lagi jalan gini nih, Mas. Anggaplah kapal pesiar besar lagi jalan ini adalah diri lama atau identitas lama. Lalu dia ketemu satu titik tembok. Waduh, jangan sampai nabrak nih, kita harus belok, merubah haluan. Rubah haluan ke sini menuju identitas baru dia yang bahagia dan berkelimpahan. Kan ini kan butuh momentum dia begini lalu berpindah. Jadi, dari identitas lama yang rasa frekuensi kesadarannya itu adalah kekurangan, menuju identitas baru dengan frekuensi kelimpahan yang sedari awal natural kamu adalah itu tuh butuh momentum perpindahan, Mas. Perpindahan kesadaran. Perpindahan kesadaran ini menuju proses dominannya kamu dari mengeluh-mengeluh, mengikis, rasa kekurangan mengikis, berpindah kesadaran menjadi rasa cukup, nggak banyak ngeluh, rasa syukur. Nah, momentum itu yang dibutuhkan, lakukan dengan sabar. Kenapa harus sabar? Allah, Tuhan, menciptakan kita kan nggak langsung Mas Hendra langsung kuliah kan. Dari bayi dulu, bayi dia telungkup dulu, dia merangkak dulu, dia merambat dulu, jalan pelan baru lari. Kan prosesnya seperti itu. Sama semua alumni pelan-pelan sadari prosesnya. Makanya ada 30 hari daily rutin. Dan mungkin untuk menjaga silaturahmi gitu ya. Kalau kita selama ini kan Zoom hari Selasa itu kan testimoni teman-teman. Nanti kita butuh Zoom lagi, nggak tahu hari apa, untuk mengeksplorasi pola-pola manifestasinya teman-teman yang dikirim lewat WhatsApp. WhatsApp itu ya, kisah nyata Mas ya, true story. Dan kita juga mungkin butuh 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Kita bisa silaturahmi ribuan alumni jadi satu gitu ya, free buat teman-teman semuanya gitu ya. Jadi Zoom, teman-teman bisa ikut semuanya. 2 bulan sekali ya? Iya, bisa siap. 2 bulan sekali. Nah, kan langsung siap ya.
Kita mau mulai kapan Mas yang 2 bulan sekali? Sebelum Abundant Revolution Surabaya boleh nggak? Boleh lah. Ya, boleh ya? Boleh biar teman-teman kita tuh kayak tetap terhubung gitu Terhubung, Teh, ya. betul. Ada silaturahmi gitu ya. Zoom ya bentuknya. Ya, Zoom. Banyak nih teman-teman Requestnya yang gimana teman-teman? Mau Sabtu Minggu malam hari atau gimana? Nah, itu yang teman-teman kira-kira bisa. silakan ya. Ya, coba kasih ide biar nanti Mas Hendra eksekusi. Nggak sabar nunggu Zoom-nya katanya. Iya, jadi Ya, buat dengan senang teman-teman hati. yang belum bisa ikut kelas, nggak apa-apa, ikutin terus di YouTube-nya Ngaji Roso dan Abundant Revolution ya. Terus kemudian kalau misalnya aku punya ini Teh, pengen banget ikut kelas, tapi belum ada dana dan lain sebagainya, bisa ikut Quantum Alignment ya. Ya. Itu hanya 350.000 buat teman-teman semuanya ya. Nanti dipandu sama Teteh langsung Ya. ya. Ada pokoknya gini loh. Kalau kita sama ngobrol sama kita kan sama-sama suka ya sama cara Mas Arif ngajarin tuh kan enak banget seneng ya. banget. Nah, Iya, betul. Mas Arif selalu menekankan bahwa untuk memprogram pikiran bawah sadar ya, ras harus terbuka dan Iya. 5 cara. Caranya satu adalah figur otoritas ya. Terus kemudian yang kedua adalah repetisi Iya. ya. Yang ketiga adalah emosi yang intensif pada saat kemudian kita bahagia atau sakit hati gitu ya. Yang keempat adalah identifikasi kelompok Iya. ya. Yang kelima adalah saat gelombang pikiran berada di alfa Alpha atau state, Theta. Itu ya. 5 menit sebelum Alpha atau tidur Theta. ya? Nah, Atau bawah. kelima-limanya udah aku siapin semuanya di Abundant Revolution. Ya, figur otoritasnya ada Teteh, termasuk di Rioni ada Hari Ferha Iya, dan lain betul. sebagainya gitu. Yang direpetisi afirmasinya juga ada di Craft Method, Betul, di Craft Craft Method gitu Yang ya. focusing. Difokusin kan. Focusing, betul. Terus kemudian identifikasi kelompok, kita akan ketemu sama kelompok-kelompok circle-circle yang semuanya progresif Iya. gitu kan. Terus kemudian di Alpha State juga kita meluangkan waktu Iya, ya betul. kan. 5 menit sebelum tidur. Afirmasinya Quantum kita jam. kasih. Bahkan kalau di kelas Abundant Revolution offline itu kita sediakan emas batangan sih. Ya, buat benar. teman-teman biar Untuk bisa dipegang. ada gambaran gitu Iya, ya. iya, karena Ada visual sentuhan fisik itu gitu ya. kuat sekali. Sensasinya gitu Sensasinya kan. pegang emas batangan itu seperti Iya. apa? Betul. Pegang dolar itu seperti Iya. apa? Oke ya. Jadi itu pertanyaan dari saya. Selanjutnya mungkin Mas Rozi bisa Oke. mengeksplor TVB lebih dalam dan nanti kita mungkin ada break dulu. Setelah itu TVB istirahat, kita lanjut lagi. Oke. Siap. Ya. Gaspol. Iya dong. Kita ulik Teman-teman terus boleh materinya. tanya-tanya juga ya sama Teteh ya, mumpung ketemu sama beliau langsung di sini, kita bisa bertatap layar. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sama Teteh, monggo. Sambil nunggu pertanyaan Mas Rozi, Mas Hendra, 1 minggu terakhir ini aku nerima testimoni yang indah sekali ya. Yang tadi pagi kan yang lunas utang 1 miliar ya. Nah, sebelumnya ada testimoni juga Mas dari seseorang yang ikut kelas private, umurnya itu masih 20-an Mas. Sebelum dia belajar, dari mulai awal kelas sampai selesai kelas, air matanya nggak berhenti turun. Betapa kesedihan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran hidup dia itu sangat besar sekali gitu. Lalu materi disampaikan. Nah, ini aku melihat polanya karena kemarin sekitar 4-5 hari yang lalu dia ngabarin, Mas. Goals dia adalah menikah dan dia menikah kemarin. Lalu dia punya utang dan utangnya lunas Oh, kemarin. yang Mbak Ina, kemarin itu Mbak ya? Ina ngomong itu mungkin. Kali ya. Iya. Siapa namanya? Lalu utangnya jadi ini dia menikah, lalu utang lunas, walaupun belum semuanya, yang sedikit-sedikit masih ada. Utang besarnya lunas yang jadi beban, lalu bisnisnya lancar, tapi yang dia bilang sama aku ada manifestasi terbesarnya dia. Itu adalah dia sudah merasa tenang menjalani kehidupan ini. Karena dia tahu Allah dekat sedekat nafas. Itu yang bikin aku nangis. Lalu aku tanya, apa yang kamu lakukan sampai ini manifestasi berderet seperti ini gitu. Dan aku tahu manifestasi terbesar dia adalah jodoh ini. Kebahagiaan dia tuh dia ini gitu. Aku tanya, apa yang kamu lakukan? Karena aku tahu sekali lapisan endapan emosinya tuh cukup seru sekali, Mas. Oke. Cukup luar biasa. Lalu apa coba yang dia katakan, Mas Hendra? Seperti yang TVB bilang, abaikan realita, yang penting respon.
aku mengabaikan realita aja, Teh Feby. Realita, ya realita. Tapi kan yang membentuk realitaku besok, itu kan responku. Jadi yang aku lakukan setiap hari, dia bilang, aku hanya bersyukur, rilis, bersyukur, rilis, bersyukur, rilis, bersyukur, rilis, bersyukur, rilis. Sesimpel itu, Mas Hendra. Jadi kalau teman-teman yang saat ini belum manifest, ikutin aja kakak yang barusan. Itu pun terjadi sama alumni yang kemarin itu aku kirim testimoni dapat mobil listrik Gary. Itu banyak sih dikirim nanti di situ, kamu bisa alumni. bacain ya. Oh, ya. Itu bisa dieksplor satu-satu gitu sih, biar teman-teman juga tahu gitu, Mas bukti Hendra. nyata gitu. Oh, iya, Itu iya. alumni retreat, Mas. Keren ya. Alumni retreat Bukan alumni Abundant Revolution, dia Dapat- belum kelas, Mas. dapat mobil apa? Gary, Oke. warna merah. Bukan Oh, ini coklat ya? Merah, Oh, yang ini ya? iya itu alumni retreat, Mas. Oh, ini teman-teman yang live aku tunjukin nih Dia HP-nya Mas Habib. belum Bentar. kelas. Jadi di sini Ini, fakta nih. membuktikan bahwa Nah. jujur aku sama Mas Hendra nggak harus kelas, teman-teman. Ini teman-teman ya, Teman-teman bisa dibaca boleh ya. lihat ya. Abundant Revolution ngaji Rosso, ada Abundant Revolution banyak sekali. Yang di YouTube aku tunjukin Ada deh, juga ruang di HP-nya Mas Habib kesadaran nih. Teh Feby, di situ ada banyak sekali kisah, banyak sekali Heeh. cerita gitu. Nah di situ aku pelajarin polanya dari 3 orang ini, Mas Hendra. Dari 3 orang ini, karena 3 orang ini hampir sama nih, nangis-nangis awalnya. Nangis-nangis, bingung, kayak nggak ada harapan dalam hidupnya, kayak ini harus gimana sih solusi kehidupanku? Dan ada satu pertanyaan yang hampir sama, apakah hidup aku ada di hidup ini hanya untuk menderita? Nah itu. Kayaknya orang kalau udah putus asa, ujungnya pertanyaannya gitu Betul. deh. Ini aku diciptakan sama Allah, hadir di dunia ini, apakah hanya untuk menderita? Ini aku jadi pengen ngobrol sama teman-teman yang lain. Teman-teman semua, ada yang pernah ngalamin kisah seperti ini nggak? Ada satu pertanyaan yang nggak bisa kejawab, sampai kapankah loopingan ini terjadi dalam kehidupan aku? Ada nggak? Kalau ada, ketik dong di kolom komentar, ada, kalau ada. Oke. Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak teman-teman? Aku pernah. Iya, aku. Nah, Saya juga gitu, aku pernah. kalau teman-teman kebetulan masih ada di fase itu aku dulu 2019. Aku ngalamin itu. Dan aku tahu rasanya, Mas. Sangat tahu rasanya. Sangat tahu resahnya, bingungnya, cemasnya. Karena waktu itu aku kan nggak single, aku 2 anak. Oh iya. Aku single parent, kontraktor. Maksudnya rumah ngontrak-ngontrak gitu. Kontraktor, keren banget. Dari Nggak ada kontraktor. mobil, nggak ada motor aja nggak ada, apalagi mobil gitu. Aku Dari- tahu rasanya. Dan di titik yang seperti itu, PR juga 1,3 miliar itu kayak nggak tahu ini uang bakal turun dari langit seperti apa. Kayak kalau kata orang mau lebaran itu kayak nggak ngelihat hilalnya, Mas. Ketutup mendung ya hilalnya. Tak tampak hilalnya, nggak tampak hilalnya gitu. Lalu memulai ini semua dari mana? Ya itu, Mas. Dari pasrah, dari istilahnya ya Allah nyerah. Itu aku gelar sejadah, setelah selesai sholat aku nyusruk, aku cuma bilang nyerah ya Allah, aku bingung, aku nggak tahu harus gimana, aku nyerah, aku nggak ada daya dan upaya selain Engkau tolong aku, la haula wala quwata illa billah, aku pasrah berserah. Itu aku kemarin habis bahas sama Mas Arif tentang diving semesta. Diving. Ya, Oke. diving semesta. Menyelam. Jadi ada trik, bukan? Jadi kita tuh kayak misalnya mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan gitu. Oke. Tuhan, aku nggak kuat gitu ya. Oke. Jangan uji aku dengan kayak gini. Itu justru hasilnya tambah bagus gitu. Oh, Masya Dirimu Allah. mungkin pada saat itu kan bener-bener Nggak tahu ngaku ilmunya udah tuh. nyerah kan. Betul. Iya, sama dengan sahabatku juga. Saat kemudian 10 tahun pengen punya momongan tapi belum dikasih. Oke. Tuhan, kalau misalnya aku nggak segera dikasih, aku udah nggak kuat lagi, aku nggak mau sholat, nggak mau nyembah kamu lagi gitu ya. Masya Allah. Dikasih teh, Dikasih. dikasih.
cowok namanya Abimanyu, putih, Masya ganteng. Allah. Temanku namanya Pak Kis gitu ya. Istrinya namanya Bu Sus. Itu tuh luar biasa sih perjuangan beliau. Indah sekali Oke, gitu, oke. indah sekali. Jadi cerita 3 pola manifestasi yang teman-teman tadi aku sebutin, 1 menikah, utang lunas, bisnis lancar, merasakan kebebasan dan ketenangan. Yang 1 lagi utang lunas yang 1 miliar itu dan dia merasa bebas kan tadi kayak narasinya gitu. 1 lagi seorang ibu di Subang belum ikut kelas, ikut retret aja ngaji rosok dan ngikutin YouTube manifest mobil. Ini polanya sama ini. 3 orang ini polanya sama ini. Polanya yang sama dari mereka adalah mereka terus menggetarkan syukur, rilis. Artinya apa? Mereka merubah dalemannya. Oke. Mereka konsisten merubah frekuensi getaran tubuhnya. Karena getaran frekuensi tubuhmu lah yang merubah realita fisikmu. Oke, keren. Itu kuncinya. Bicara tentang tadi kan Teteh sempat terkait keuangan ya, Ya, sampai bermiliar-miliar itu ya. ya. Nah sebenarnya antara uang dan energi ini Teh, Iya. uang ini sebenarnya netral atau ia atau merespon energi si pemiliknya gitu. Ya. Gimana? Gini, uang itu sebetulnya dia netral dia. Substansi inti core uang itu sebetulnya sama seperti substansi inti dari energi cinta. Jadi uang ini kalau kita bicara uang kertas, dia kan bentuknya material ya, materi kertas gitu. Nah, sebelum dia jadi materi, dia sebelumnya adalah energi. Atau Partikel. Cuma pertanyaannya energi apa? Energi uang itu berisi tentang satu energi yang bergetar dalam getaran syukur, dalam getaran tenang, dalam getaran cinta, dalam getaran tenang, damai, penuh syukur, getaran cinta, getaran kebahagiaan. Itulah bahan baku energi uang. Oke. Jadi kalau orang-orang yang punya tubuh bergetar dalam getaran kasih sayang, dalam getaran kelimpahan, dalam getaran mengalirkan, dalam getaran cinta, pasti saldonya gede. Getaran tubuh yang bergetar dalam getaran kelimpahan dan rasa cukup, pasti saldonya besar. Getaran orang-orang seperti itu. Jadi uang itu sebetulnya dia bergetar dalam getaran itu. Tapi di ranah realita dia memang netral. Ketika seseorang memandang uang dalam rasa kekurangan, dalam rasa ketakutan, dalam rasa kecemasan, seperti itulah uang hadir dalam kehidupan dia. Realitanya dia ditipu, realitanya uangnya dibawa kabur, realitanya ketika uang itu masuk walaupun itu gede, ada aja Mas Hendra pengeluarannya. Mobil rusak lah, anak sakit lah, tiba-tiba genteng bocor lah, tiba-tiba rice cooker rusak lah. Jadi uang masuk kok ya kayak cuma numpang lewat doang. Aja. Kenapa kayak gitu? Karena ada getaran frekuensi energi kekurangan di situ. Jadi si uang ini nggak ngerasa match sama getaran tubuh dia. Jadi uang itu nggak pernah lama di dia. Oke. Nah, teman-teman mulai pelan-pelan menyadari pola ini ya sayangnya. Pelan-pelan mulai menyadari, oh ternyata realita hidup kita itu substansinya adalah getaran frekuensi tubuh. Oh ternyata realitaku terbentuk dari bagaimana aku dominan memancarkan rasa frekuensi di dalam tubuhku. Oh ternyata semesta mewujudkan realitaku, dia berkomunikasinya lewat getaran frekuensi. Oke. Frekuensi tubuhmu yang kamu lepaskan, yang kamu getarkan. Itu Mungkin cara kerjanya seperti itu. testimoni bisa dibacakan Mas Rodi, Ya, biar ini teman-teman menarik sekali ini banyak testimoni ya. Masya Allah Saya banyak. coba bacakan ya. Ya. nanti biar di follow up. Oh itu gini gitu. Biar polanya tahu Ini gitu. luar biasa sekali, ini banyak sekali yang masuk Teh ya. Ya. Ini dari Mbak Cucu Subang ya. Ya, betul. Teh seneng sekali, Masya Allah, goals terwujud, impian mobil. Nah, ini dia tulis apa ini ya? Dia
Dan Coba. kamu bisa baca apa enggak? Iya, tak baca. Bismillah katanya gitu. Terima kasih ya Allah, hari ini aku bisa mengantar mamah operasi dan lancar. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, hari ini aku bisa makan di Mak Yeye. Nah, yang ketiga, hari ini bisa tidur siang lebih lama gitu. Iya. Itu yang ketiga. Esok aku yakin dapat rezeki berlimpah, Iya. mobil Cherry. Iya. Apa ya? Artinya nggak jelas. Jadi itu Iya. sebelumnya kali ya. Tulisan Sebelumnya buku ini. dia nulis goals ya. Iya, tulis goal. Iya, betul. Pokoknya Dan mobil akhirnya Cherry manifest. merah itu ya. Iya. Wah, bagus. Cherry. Cherry, mobil Wah, Cherry. bagus banget. Ya, mobilnya saya sangat senang kan gitu. Iya. Terus yang terakhir dia menulis uang adalah energi, rasa syukur Iya. dan cukup Iya. dan limpahan gitu. Memberi dengan tulus. Terakhir, rasakan yang real Iya. di sekelilingmu gitu. Iya. Iya, betul. Jadi pada saat retreat ngaji Roso, Mbak Cucu ini kebetulan belum alumni, tapi dia selalu menjadi pecinta Ya. ngaji Roso dengan Abundant Revolution. Dia tonton terus sampai pada akhirnya ada kesempatan retreat ngaji Roso di bulan Januari, tanggal 25 kalau nggak salah waktu itu, dia ikut. Nah, pada saat dia ikut, dia udah dalam posisi udah mempraktekkan itu lewat YouTube free. Oh, sudah melakukan Sudah ya. melakukan itu. Dia ketemu sama aku di eskalator, terus dia bilang, Teh Feby, aku udah nggak kayak aku yang dulu. Aku dulu resah begini, tapi sekarang aku udah berdamai sama diriku, udah rilis. Dan hari ini aku mau tuntaskan di retreat ngaji Roso. Oke. Pada saat retreat ngaji Roso, itu kan full package ya. Ya. Ada Dokter Wayan Mustika dengan semua materi indahnya. Ada Mbak Manda Ya. dengan release inner child-nya. Jadi itu bener-bener data lama tuh kayak bener-bener diberesin gitu. Lalu ditutup cerita di hari pertama itu sama aku, Quantum Jam. Oke. Aku megang sesi Quantum Jam. Di sesi Quantum Jam dia mengquantum jamkan itu dan dia betul-betul lepasin. Oke. Nah, ternyata kuncinya bukan cuma sekedar di situ, Mas Rozi. Kuncinya adalah konsistennya ibu cucu setelah event kelas atau apapun itu, kelas Iya, ngaji iya. Roso ya, retreat. Ini dia nulis lagi juga ini Teh. Boleh Ya. saya bacakan ya sebenarnya? Boleh. Ini WA ini kayaknya. Ya. Kita screenshot. Sejak pertengahan Desember, Cucu ikutin Teteh di TikTok. Cucu tulis impian itu rutin. Alhamdulillah, Teh belum ada 3 bulan terwujud. Itu yang tadi yang ditulis secara manual Ya, tadi Teh. betul. Nah, nuhun Teh Feby, hatur nuhun Gusti, hatur nuhun semesta. Atas izin Gusti Allah, karena Teh Feby juga terima kasih ya. Teh, terima kasih. Peluk jauh katanya. Dia Iya. kangen pengen pelukan lagi kayaknya. Iya. Terus manifest mobil kurang dari 3 bulan. After rajin, sadar, nafas, syukur, rilis dan isi buku goals. Iya, betul. Seru banget ya. Banget. Nih buku goalsnya kayak gini Mas Rozi. Di sini ada panduan bukunya. Teman-teman yang mau boleh nanti hubungi Iya. Ngaji Roso. Jadi memang kalau aku lihat kunci dari segala kuncinya itu adalah istiqomah atau konsisten setelah hari-hari berikutnya gitu. Dia Praktek ya, Teh? praktek intinya karena gini Mas Hendra. Intinya kan ini tentang merubah getaran Mas. Iya. Intinya kan ini tentang merubah frekuensi tubuh yang tadinya kan kita semua bergetar di diri yang lama, Betul. di identitas yang lama, getaran kekurangan, getaran keluhan. Nah ini kan nggak bisa cuma sehari 2 hari tiba-tiba berubah jadi identitas baru gitu. Iya. Karena apa? Karena alamiahnya kita, regenerasi sel tubuh kita secara alami itu terjadi di 28 hari Mas Hendra. Dan kita mengikuti proses alamiah tubuh kita, makanya kita ada 30 hari daily rutin. Benar. Seseorang yang manifest itu rata-rata mereka yang komit, mereka yang sadar dan aware bahwa ini ada data lama nih. Kalau data lamanya masih sedih, cemas, bingung, takut, khawatir, pantulan realitanya kan masih itu, Mas.
mimpi, Mas, ketika orang mengharapkan hasil yang berbeda, tetapi habitnya tetap sama. Itu nggak mungkin terjadi. Karena di dalam Al-Quran pun hadis qudsi banyak sekali mengulas akhirat berbuat ketika dunia juga udah berbuat. Tidak aku rubah suatu kaum jika kaum itu tidak merubah dirinya sendiri dulu gitu. Cannot change ya. Iya. Karena apa? Sebagaimana di luar, seperti itulah yang di dalam. Oke. Jadi kalau teman-teman melihat realita masih nggak enak, ada utang, dibenci orang, dimarahin orang, ditipu orang, duit habis, orang nggak baik sama kita, itu kan realita. Sebagaimana di luar, Betul. seperti itulah dalaman kamu. Ini luar biasa teh. Ini dapat mobil Cherry 1 bulan plek, Mas. Belum sampai 3 bulan berarti. Belum sampai. Iya. 24 kemarin. Iya. 24 Januari teh. Betul. Dia sekarang udah dapat nih. Dia nulisnya di Desember ya. Desember. Nulisnya di Desember. Kalau aku lihat dari pelajaran dari Mbak Cucu ini, setelah dia tahu pengetahuannya, dia benar-benar punya tekad yang kuat, Mas, untuk ngambil keputusan. Aku nggak boleh kayak gini lagi. Dia bangun pagi, dia Kesadaran sholat penuh, berjamaah ya. sama anak-anaknya, dia buka pintu jendela rumahnya, lalu pas dia buka jendelanya dia lalu bilang, "Halo kelimpahan, aku izinkan kelimpahan masuk ke dalam rumahku." Ya karena atensinya dia ke situ terus. Iya, atensi fokusnya ke situ. Di mana kamu memfokuskan sesuatu, disitulah energi bergerak, disitulah realita terjadi. Itu kuncinya. Jadi sebetulnya ini simpel sekali loh, Mas Hendra. Sangat-sangat simpel sekali. Kita nggak mau menyuruh dan mewajibkan teman-teman untuk meditasi 40 hari atau 60 hari, enggak. Iya. Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Ini benar-benar prakteknya tuh semudah bernafas, Mas. Tapi bernafasnya dengan kesadaran sekarang. Dan Kan itu gampang. Dan kita komitmen untuk mengajak semuanya teman-teman yang alumni Badan Revolution. Iya. Kalau misalnya mau jadi clipper-clippernya gitu. Ngaji Rosso. Boleh ya, Mas ya? Jadi clipper Jadi boleh ya? clipper-clippernya video Alhamdulillah. Badan Revolution. Silakan Oke. nanti menghubungi Mas Habib. Mas ya. Habib. Terus yang mau jadi affiliate kelas Badan Revolution Oke. juga bisa ngubungi Mas Habib, Oh, ya, terima kasih. atau hubungi Mbak Dara. Nanti akan dikasih nomornya Mas Habib. Yang handle Mas Habib sama Mbak Dinda ya. Iya. Berarti nanti flyer-flyer bisa diisi nomor teleponnya alumni ya, biar Iya. ke mereka untuk affiliate gitu ya? Oke. Bisa. Tapi tetap harus ada koordinasi dengan Mas Koordinasi Habib. sama Mas Habib Karena dulu. nanti Baik. ini akan ada tanda ini afiliator kita apa enggak. Oh, gitu. baik. Ya. Jadi Mas, Betul. boleh saya lanjut ya biar jadi motivasi teh. boleh. Baik Kakak. Ini ada lagi nih dari B19 Nuril. Bet 19. Nuri Bet 19. Oke. Rasa plong, ketenangan jiwa, manifestasi klien-klien uang dan tanggal 28 aku ke Indonesia lagi, dan manifest yang paling seru adalah dia dapat mobil Force. Force. Ya. Masya Allah. Terus Dia di Australia kalau Oh, di nggak salah. Australia. Ya, dia tinggal di Australia. makasih ya Teh Febi kan gitu. Terus ada lagi nih, panjang ini siapa ini? Bu Umi, Assalamualaikum Kak Febi, sehat selalu nggih. Izin berbagi, pertanggal 9 Januari kemarin aku naik jabatan 1 tingkat. Wow. Keren banget nih. Selamat ya Bu Umi. Padahal Wow. aku baru 2 tahun di jabatan yang lama. Oke. Ya, teman-teman, aku kebanyakan geser ke jabatan lain tapi di tingkat yang sama, tapi aku naik tingkat dengan mudahnya. Masya Allah. Rezekinya mengalir ya dari berbagai arah. Dalam seminggu ini ada 2 orang yang datang ke rumah, katanya mau ngembalikan uang. Uangnya balik gitu. Kebalik ya, piutang ya. Iya, berarti iya, ya. iya. Padahal aku juga tidak tahu kalau mereka berhutang karena sudah lama juga. Oh, dia udah Terima lupain. kasih, ilmunya bisa diamalkan dengan mudah kan gitu. Masya Allah. Terus yang terakhir ini Teh, biar jadi motivasi teman-teman juga. Iya. Ini dari Mbak Harma. Iya. Nama saya Harma Teteh. Terima kasih banyak Teteh. Saya lagi manasik hari ini di Balikpapan. Alhamdulillah manifestnya 160 juta. Dulu
ikut Zoom tanggal 13 Juni Quantum Jam 10 jadi langsung daftar umroh. Oh, Masya Allah. Langsung dia daftar umroh dan terima kasih banyak Teteh, ilmunya berkah barokah. Direspon dulu Ji, biar direspon Ya, dulu ya. silakan. Masya Allah. Kalau aku lihat alumni-alumni yang sudah bercerita tentang manifestasi, sebetulnya gini Mas Hendra, apapun situasi kamu sekarang, segalanya sudah manifest. Manifest itu artinya apa? Terwujud atau mewujud. Jadi realita kita saat ini sebetulnya itu adalah pancaran dari frekuensi di dalam yang mewujud jadi realita. Ya, ya. Nah, teman-teman yang cerita manifest mobil Gary, Force. hutang lunas, mobil Force itu kan harganya Wah, mahal. Yang kemarin sama lihat loh Mas. berapa Aku Mas kemarin Hendra? lihat Mobil Force berapa? 2,6 ya Ji ya. 2,6 itu second loh. 2,6. Second ya Ji ya. Second itu. Yang tadi Kayaknya lihat kemarin? itu Yang terbaru yang itu second tuh. angkanya kalau di Indonesia ada sampai 4 miliar gitu Iya, deh iya, itu iya, mobil. iya. Makanya aku lumayan surprise juga itu ada alumni yang manifest mobil itu gitu. Mungkin kalau di Australia angkanya mungkin nggak seseru di Indonesia Iya, ya. iya. Cuma gini, ini belajar dari Mbak Nuri Australia. Pada saat dia adalah peserta alumni private Mas Hendra. Pada saat pertama kali Mbak Nuri ini private, itu penuh dengan cerita keluhan, duka, sedih, kekecewaan. Kenapa kekecewaan? Dia bekerja di satu tempat, dia bangun tempat itu, lalu dia punya partner gitu ya, kayak Mas Hendra, Mas Rozi, Mas Habib. Tahu-taunya dua ini keluar, klien-klien diambil. Itu kisahnya dia. Otomatis kan dia nggak ada pemasukan, bangkrut, mengalami kerugian lah istilahnya. Titik itulah dia masuk kelas. Iya, iya. Di Teh, titik kecewa, ya. apakah kelasnya hanya untuk ibu-ibu katanya? Oh enggak. Tapi mungkin image-nya Kan gitu kemarin kali ya. kan ada yang manifest itu tuh jadi jenderal Oh iya. Bapak-bapak. Iya, teman-teman keren tuh. Itu dari cuman kita sesuatu nggak yang bisa tidak sebut nama mungkin. ya. Iya, dari Kita nggak sesuatu bisa yang sebut tidak nama mungkin ya. jadi mungkin. Itu bapak-bapak itu. Itu ex ajudannya Pak Presiden. Betul. teman-teman ya. Sampai sekarang masih jadi orang kepercayaannya sih. Iya, sampai sekarang ya. Terakhir kemarin sempat ketemu sama aku juga, dia cerita Teh Feby, bahkan manifestasi tentang sadar nafas syukur ini ketika dipraktekkan, itu membuahkan saat ini aku nggak hanya megang 1 jabatan, tapi 4 jabatan Wow. sekaligus. Keren banget. Privat offline itu teman-teman. Itu privat Teman-teman offline jadi emang beda sih. bisa privat online, bisa privat offline. Ya karena gimana pun juga ketemu langsung sama enggak beda lah ya. Beda. Ya, jadi kalau aku lihat pola manifestasinya, Mas, yang tadi itu ya sekitar ada 4 orang, yang 4 orang ini udah rubah identitas, Mas. Udah nggak di diri kekurangan dan Banyak penderitaan, lah. Mas. Kalau yang apa tuh namanya, yang cowok tuh banyak juga kok. Tapi mungkin cowok kan Oh, Kalimantan tuh yang namanya Pak Suyanto tuh sekarang Pak udah Suta punya. Bali. Iya, Pak Suta Pak Suta Bali. Pak Kan Sura itu atau Suta? tadi? Sura. ya. Sorry, iya Sura. Kalau Pak yang Sura Kalimantan Bali. tuh Pak Suyanto yang punya 100 cabang Pegadaian Syariah atau apa. Iya. Banyak lah cowok. Sampai dapat Cuman memang penghargaan. Foto yang paling banyak tuh cewek memang ibu-ibu. Ya kan beda rata-rata. kan. Iya. beda kan. Karena kaum ibu. Iya sih. Kadang cowok sih. itu data dari awalnya kan suka gini, kalau dia nangis, kamu jangan nangis gitu kan. Kamu harus kuat, kamu harus Cowok kok, gagah gitu kan. Jadi dia sulit mengekspresikan diri dia dibandingkan perempuan. Tapi betul. ada kok. Kalau kita lihat alumni kayaknya mungkin sekitar 25% cowok ya Betul, Mas ya. betul, Kurang lebih ya. betul. Memang dominan cewek. Memang Tapi dominan 25% cewek itu cowok dominannya. Nah, di kesempatan saat ini aku juga mau cerita, kemarin ada peserta private online Mas Hendra. Itu ceritanya seru. Pada saat dia private, dia cuma cerita gini, Teh Feby, aku tuh udah menderita sepertinya udah puluhan tahun pola loopingan, Mas. Jadi dia mempelajari pola loopingan dia terjadi di bosnya dia yang ini, dia merasa tertekan, tertindas, merasa nggak berdaya, itu yang dia rasakan. Di bos dia yang pertama, ini 2 tahun. Rasa ini terus ada di dalam rasa dia. Terjadi lagi pindah bos nih, bosnya pindah. Di bos kedua itu 4 tahun.
dia ngalamin itu. Dia cuma bilang, terjadi lagi sekarang Teh Feby sama situasi yang lain. 8 tahun aku mengalami penderitaan. Jadi Teh Feby ternyata pola loopingan itu dia multiplex katanya gitu. Dari istilahnya kalau kadar pedas 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 6, 6 jadi 8. Yang dia tanyakan sama aku adalah waktu kelas, bagaimana aku membebaskan diriku dari ini karena aku udah nyaris putus asa pengen bunuh diri. Nekat banget ya sudah. Udah. Ya, aku bisa merasakan sih ya perasaan teman-teman ini. Ini teman-teman yang live TikTok ada yang ngalamin kayak gini nggak? Looping, atau dikhianati. Aku. Oke. Sampai ada satu titik, Aku teh. di titik bingung dan di titik gini nih Mas Rozi, di titik ini bagaimana ujungnya ya ntar? Ini selesainya cerita sedih ini gimana sih nih nyelesainnya? Sampai kayak bingung nggak tahu harus gimana ngeberesinnya tuh blank. Akhirnya mulai cari-cari channel, ketemulah Ngaji Rasul. Hampir kebanyakan gitu sih. Iya. Ketika putus asa teman-teman, nah teman-teman yang mungkin masih ada di titik ini, jangan khawatir ya. Di titik kamu menyadari ada masalah ini, di titik ini, di titik sekarang itu solusinya ada kok. Solusinya ada. Nah, belajar dari teman yang tadi. Kisah dia yang dia rasakan kan di 2026 ya, Mas Rozi. Aku tanya, jadi aku cuma butuh rasanya Mas Hendra. Aku nggak butuh cerita kisah apa itu, aku nggak butuh. Jadi kita bukan ngegosip, bukan. Kalau cerita detail kan jadinya ngegosipin orang kan, istilahnya bener kan, jadi gibah kan, masalahnya bulan puasa. Aku sebetulnya cuma butuh rasanya. Aku cuma bilang gini, rasa apa yang kamu rasain? 1, resah. Apalagi tertekan. Apalagi takut, apalagi cemas, apalagi bingung, apalagi sedih. Aku cuma mau tahu rasanya. Rasa yang paling dominan mana? Tertekan, kata dia. Tertekan, nggak berdaya, rasa menderita. Itu tuh kuncinya. Itu kan rasa yang masih kerasa di 2026. Dia cuma lagi penasaran, Teh Feby ini problem solving-nya jadi gimana sih? Ini memutus mata rantai kesedihan ini jadi gimana? Gini Mas, teman-teman tahu nggak bahwa setiap hari tubuh kita memancarkan frekuensi ya. Ketika yang kita pancarkan adalah rasa tertekan, yang kita pancarkan rasa kecewa, khawatir, pancaran ini di dunia kasat mata yang nggak kelihatan, dia kayak membentuk bubble-bubble kayak balon-balon udara gitu. Jadi sebetulnya tubuh kita dan tubuh yang menciptakan kita, sang energi tanpa batas, naturalnya dia terhubung nih Mas. Naturalnya terhubung, naturalnya nggak ada halangan. Oke? Pada saat kita makin besar, kan makin banyak lapisan endapan emosi yang kita rasain tuh. Benar. Berupa tarikan napas yang gini. Itu bikin bubble Mas. Iya. Tarikan napas doang nih yang gini. Kita dimarahin sama orang tua kita, terus kita mendem, mama kayak gitu, terus kita nggak bisa ngomong pada saat kecil. Nah, tarikan napas yang menderita, kesel, itu terekam di tubuhmu. Gitu. Itu terekam di tubuhmu, tersimpan di tubuhmu, dia ada di tubuhmu, menjadi lapisan endapan emosi yang menyala di bawah sadar, dalam rupa endapan kesedihan, terekam menjadi memori, terekam menjadi data. Kayak gitu tuh si prosesnya. Nah, rekaman ini dia butuh untuk dialirkan, untuk mengalir. Karena sejatinya semua energi itu harus mengalir, Mas. Dia nggak bisa ngendep. Yang mengendap inilah yang menjadi looping. Endapan ini dia harus terurai. Gimana cara ngurainya? Semua rasa ini dia menyala di bawah sadar, dia mengundang realita. Mengundang orang-orang, kan tubuh kita ini kan kayak magnet, rasa tuh. Mengundang orang-orang, mengundang realita, datanglah orang-orang realita dihantarkan oleh semesta untuk memvalidasi rasa ini, rasa tertekan ini. Berupa apa? Bentuknya berupa tukang pos. Sang utusan, sang pembawa pesan.
berupa bosnya dia, menekan dia. Seakan-akan semesta dengan cara kerjanya kayak pengen ngomong gini, inget-inget dong rasa ini tuh ada yang belum selesai di tubuh kamu, ayo urai, ayo ikhlaskan, akui rasa itu ada. Jadi solusinya tuh simple banget, Mas. Ambil rasa yang sekarang, rasa yang ini pernah ada nggak di masa kecil akarnya? Lalu duduk sama rasa itu, akui dia ada, izinkan terbuka menerima, lalu ketika ada rasa sedih dan rasa tertekan, ini mau dipegangin terus atau mau dilepas gitu doang. Aku mau ikhlasin, aku mau larutkan ke cinta tanpa batas. Ketika dilepaskan, Mas Hendra, testimoni dari yang kelas online itu, ketika dikaji dalam, ternyata dulunya dia pernah dibully, Mas. Oke. Kamu, maaf ya, kamu kekurangan, miskin misalnya gitu. Kamu nggak pinter, kamu gini. Cerita bullying pada saat dia SD ternyata itu yang mengundang realita dia masuk ke sebuah perguruan tinggi. Kan kalau dulu tuh di perguruan tinggi kita ada ospek ya, Mas? Ospek. Yeah. Ada ya? Ada. Aku ngalamin juga tuh dulu ospek. Kalau ospek kan ngeselin banget tuh kadang-kadang senior, bener nggak? Iya. Banget. Bullying banget kan? Lo pernah ospek ya? Oh, ini bukan ospek lagi nih. Oh. Menwa dia. Lo galak pas dulu sama anak-anaknya nih. Nah, itu loopingan terjadi lagi tuh, Mas, pada saat dia kuliah. Dia ngerasa ditekan. Nah, rasa tertekan ini dia punya kemarahan yang intensitas rasanya dalam. Inilah looping jadi atasan dia yang pertama 2 tahun, atasan kedua 4 tahun, atasan berikutnya sekian tahun, sampai di realitas sekarang dia juga mengalami rasa ini nggak selesai-selesai. Sampai akhirnya Dewa Penolong channel Ngaji Roso hadir dalam kehidupan dia. Ngospek. Nah, jadi buat teman-teman yang masih merasakan penderitaan, kurang lebih alurnya begitu, Mas. Iya. Tapi anu loh sih, apa tuh namanya? Dulu tuh kita udah punya ibaratnya kita kan semuanya masih bergantung sama orang tua. Iya, gitu. iya. Tapi aku waktu itu udah bisa. Udah fight, aku juga punya distro waktu itu kan. Iya, aku udah bisa cari uang sendiri sih. Terus? Waktu di resimen mahasiswa kan dapat beasiswa. Bener. Tapi gara-gara idealisme tergadekan, ya udahlah. Dibatalkan ya? Aku nggak dapat beasiswa, nggak Tarik apa-apa. lagi kan? Iya, aku punya independensi sebagai mahasiswa gitu ya, bisa demo rektorat dan lain sebagainya gitu. Itu kan sebuah apa ya? Momen yang luar iya. biasa bagi justru story punya kita. bergaining kan, punya bergaining kan, makin berani melawan. Akhirnya gitu. jadi kita yang kita saat ini gitu loh, Mas. Kalau nggak gitu kita mungkin nggak jadi kita yang Nggak saat ini. tumbuh Loh. jadi yang sekarang ya? Ini kita bisa ini nggak, Mas? Kita bisa bacakan lagi nggak? Bisa dong. Boleh Ini di banyak sela-sela yang itu masuk. aja ya. Bentar ya. Ini dari Rijal. Mas Rijal, Assalamualaikum TVB, atas izin Allah. Praktekkan ilmu dari TVB, alhamdulillah hutang lunas. Masya Allah, tuh Rizal namanya cowok. Bisa. Utang Sebagian lunas sebagian dan Oke. mobil udah dapat. Masya Allah, alhamdulillah. Insya Allah kedepannya bisa ketemu langsung sama TVB. Terima kasih banyak atas ilmu yang dibagikan. Iya. Ada lagi teh? Iya. Ini dari siapa ya? Bentar. Assalamualaikum Mas Indra TVB. Mas mohon izin ya. Setelah beberapa waktu yang lalu saya pernah memberikan testimoni terkait tentang keajaiban-keajaiban yang terjadi dalam hidup saya. Saya setelah menerapkan ilmu yang diajarkan oleh TVB, maka hari ini saya mau kasih sedikit testimoni lagi, Mas. Ya. Ilmu TVB itu subhanallah daging banget dan mudah untuk dipahami. Lalu ketika kita konsisten melakukannya, perubahan dalam hidup itu perlahan tapi pasti mulai terjadi gitu loh teh. Alhamdulillah income saya sekarang nggak kurang dari 10 juta. Masya Allah. Malah bisa lebih dari itu. Saya sangat bersyukur dan terima kasih sekali bisa menemukan channel Ngaji Roso dan bisa mengenal TVB juga di sini yang akhirnya merubah hidup saya menjadi lebih baik lagi. Saya mau share sedikit tentang keajaiban dan rezeki yang nggak pernah putus dalam hidup saya sekarang, Mas. Bikin ria ya? Nggak ria, ini kan cerita ya. Sharing aja, sharing.
Mas, tapi sekedar ingin menunjukkan se-powerful apa sih ilmu yang diajarkan oleh TVB dalam hidup saya ini. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Mas Hendra, Ngaji Roso, dan juga TVB. Nah, ini hasil nyata kan setelah Iya. mengikuti atau mempraktekkan Betul. yang diajarkan TVB ini. Iya. Jadi begitu banyaknya manifestasi, Mas Hendra. Mm-mm. Kunci utamanya itu dilepasin, Mas, hasilnya. Lepasin bukan berarti dibuang, Mas Rozi. Bukan, bukan. Melepaskan dalam versi Abundant Revolution itu adalah goal kamu, keinginan kamu, harapan kamu, ide kamu, mimpimu. Lepaskan. Artinya adalah serahkan Serahkan ya. kepada kecerdasan semesta tanpa batas mengaturnya. Iya, iya. Serahkan kepada Allah, Tuhan, semesta tanpa batas, kepada yang mengatur alam semesta ini sehingga tidak tabrakan. Serahkan harapanmu, keinginanmu, bagaimana caranya, prosesnya, waktunya, lepaskan. Karena sebetulnya di ranah kuantum itu udah ada. Oke. Sebetulnya pada saat teman-teman menulis goal, teman-teman menggambarkan visualisasi, menginginkan sesuatu, memikirkan apa yang kamu mau, di titik setelah itu selesai, kamu pikirkan, kamu rasakan, kamu visualisasikan, di momen itu, bersamaan dengan itu, jembatan kejadiannya sedang dibuat. Jembatan kejadiannya berupa apa nanti? Nanti ada orang-orang yang datang, Iya, teman iya, iya. lama muncul, Benar. ide muncul, situasi baru muncul, tiba-tiba kumpul sama teman lama kayak Bosman kan reuni ya, Iya. sama teman-temannya. Nah, ini yang aku mau katakan sama teman-teman nih. Ini sebenarnya sih, aduh maaf ya Mas Hendra ya, bocor alus buat Boleh. bocor alus sedikit aja buat Surabaya. Aku mau cerita soal jembatan kejadian. Jadi ketika kita kuantum jam, pahami bahwa semua apa yang kamu inginkan sudah ada bersamamu. Tapi dia masih di ranah medan kuantum, bentuknya masih partikel potensi tanpa batas. Ini kan butuh jembatan, Mas. Antara dimensi kuantum ke dimensi realita kan. Butuh jembatan kan. Sebagaimana jembatan, kalau jembatan kan nggak pendek. Iya, Kalau iya. jembatan kan dari sana ke sana. Tentunya, bayangin aja sama teman-teman ibarat ini adalah ranah dimensi kuantum goals kamu, ini ranah realita, ada jembatan kejadian. Bayangkan sebuah jembatan, bayangin aja kamu jalan ke sana, kan butuh waktu. Di titik kamu berjalan ke sana, pakai metode craft. Oke. Di terakhir metode craft itu kan ada judul training, Iya, train. Oke, Train. sip. Nah, gitu loh. Teh, nanti yang serunya lagi, kalau bisa gini Teh ya, pas di panggung, nanti kan kita menghadirkan sahabat kita itu, yang Mystery Iya, Mystery Guest. Guest. Iya. Mr. Guest. Nah, His itu guest. tuh kita akan explore wawancara berdua di panggung gitu ya. Seru Boleh gak dong. sih kayaknya ya? Karena dua-duanya itu kan bestie kita berdua. Iya, itu bestie kita berdua gitu. Jadi teman-teman kita akan bongkar-bongkaran gimana sih beliau itu. Pokoknya kalau ngomong masalah kaya jangan tanya lagi ya teman-teman ya. Jadi dia benar-benar pokoknya sangat kaya lah ya. Mungkin lebih dari ekspektasinya teman-teman gitu ya, saldonya gitu ya. Dan beliau dengan setulus hati akan berbagi buat Masya sahabat-sahabat di Abundant Revolution. Beliau dulu yang saya pernah cerita ya, ikut kelas itu bayarnya emas antam sertie 1 kilo. Masya Nanti akan Allah. datang membersamai teman-teman di Abundant reuni Revolution. Abundant Revolution di Di Surabaya. Surabaya bareng Mas Surabaya. Arif Ferha dan TVB. Saya ngomong-ngomong banyak sekali nih yang tanya kelas online dan lain-lain jadwalnya. Oh ya. Mungkin diterangin aja biar nggak jawab satu-satu gitu. Teh. Boleh. Yang terdekat itu adalah tanggal 7 Maret Quantum 8. Alignment. 8 Maret itu Quantum Alignment. Kita akan lakukan itu di jam 8-an ya. Kayaknya kalau sholat After tarawih tarawih. itu setengah 9 ya. Iya. Udah selesai kayaknya. 8:15. Jam 8:15 ya teman-teman ya. Kita akan mulai di jam 8:15. Itu Quantum Alignment. Teman-teman akan dapat 5 audio.
Dan audio. itu audio luar biasa, ada audio rilis, ada audio sadar nafas syukur, ada audio beautiful assumption, ada hukum asumsi, aku bikin audionya. Lalu 2-nya lagi ini adalah audio quantum jam untuk uang dan quantum jam untuk jodoh. Kalau yang goalsnya jodoh. Jadi dapat 5 ini audio ini. Dan ini pendek-pendek, audionya cuma sekitar 7 menit kurang lebih. Gampang Jadi dihafal juga ya. gampang dihafal. Harapannya teman-teman nanti jangan tergantung sama ini sih Mas Hendra. Iya, betul. Ini cuma kayak alat bantu awal aja. Stimulus ya. Lama-lama teman-teman jangan sampai tergantung sama apapun kecuali kamu dan dirimu saja cukup. Kamu dan Allah sama dengan goals berhasil. Sama Nggak dengan butuh plus. siapapun sebetulnya, tapi butuh komunitas ini sih untuk sama-sama kita bertumbuh gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada batch 25. Batch 25 itu online. Itu tanggal berapa Mas Hendra? 11 ya? 11 Maret. Tanggal 11 Maret, itu pun jamnya sama, jam 8.15 malam. Setelah sholat tarawih teman-teman ya. Kalau itu berbeda dengan yang quantum alignment. Kalau ini dia ada pendampingan 30 hari daily rutin, lalu dapat rekaman juga, dan bedanya ya dapat nomor kontak aku Mas Rozi. Nah itu sih yang nggak Nggak kebayar. Itu yang istimewa kan ya. Ini ada lagi teh ucapan terima kasih Ya. dari Mbak Lia batch 12. Alhamdulillah Teh Feby, terima kasih kiriman video berdoa di Baitullah, vibrasi energinya membangunkan semangat dan keceriaan. Benar sekali Teh, pada saat saya sudah merilis kesedihan, sadar nafas dan 227. Iya, senyum. Iya, setiap teringat saya sempat seperti biasa isi tabungan semesta dengan kebermanfaatan berbagi ilmu. Masya Allah, alhamdulillah pecah gitu katanya. Pecah telur anak saya yang saya suruh menggantikan berjualan untuk pertama kalinya, dia closing 34 juta. Masya Allah. Anaknya yang suruh jualan. Alhamdulillah 34 juta. Dunia menjadi terang karena bisa bayar-bayar tagihan. Terang emang, Ndra. Jadi terang emang. Alhamdulillah ya Rob, kau kirimkan pertolongan tepat waktu. Terima kasih telah jazakillah apa nih? khairan Khairan katsiran. sampai ketemu di Jogja. Saya jadi punya uang untuk akomodasinya. Masya Allah. Dan ini ada juga dari alumni kesadaran ya. Siapa ini namanya ini? Batch 15 namanya Mbak Jariah. Mbak Jariah, ya. Saya fokus lakukan saja tabungan alam semesta, memberi, mendoakan, memanfaatkan, Memaafkan. dan mengembalikan realitas serta selalu menerapkan hukum asumsi prasangka baik di Pada atas rata-rata dan saya sungguh merasakan rasa damai, tenang, kesehatan yang luar biasa. Lalu terjadi manifest satu persatu. Yang pertama amanah 400 juta selama 6 tahun terkatung-katung lunas Teh. Masya Allah, 4 Dan tahun sertifikat lunas ya rumahku setelah itu, sudah Masya ada Allah. di tangan. Alhamdulillah. Yang kedua, 4 kamar kos tiba-tiba sudah penuh semua. Yang tadinya sulit banget untuk keisi gitu loh. Iya. Yang ketiga, anakku yang laki-laki yang sering ku kuatirin sekarang sudah welcome Alhamdulillah. sama itu. Masya Lunas Allah. 400 juta. Ya. Kalau boleh kita rangkum Mas Rozi, Ya. manifestasi terbesar dari segalanya itu adalah kebebasan. Kebebasan ya. Rasa bebas dari penderitaan, dari kemelekatan, kebencian, kemarahan, kebingungan. Ya. Itu start pertama tuh rasa bebas. Bebas dulu ya. Karena itu yang dicari dalam kehidupan ini. Sebetulnya dalam hidup ini siapapun orangnya, goals utamanya itu bukan materi Mas, tapi kebahagiaan. Tapi rasa tenang, rasa damai, rasa bahagia. Bener nggak? Iya, iya. Pernah nggak lihat artis-artis luar negeri, uangnya udah banyak, ujung-ujungnya ceritanya bunuh diri. Bunuh diri. Artinya materi itu bukan tujuan utama akan goals kehidupan seseorang. Tapi goals terbesar dari seseorang itu adalah kebebasan, ketenangan, kebahagiaan. Iya, iya. Baru berikutnya kelimpahan materi dan lain-lain itu bonus yang sudah pasti mengikuti. Karena kalau tadi kita lihat dari Al-Quran bilang, wahai jiwa-jiwa yang tenang, pintu gerbangnya itu di judul tenang dulu. Di alpha stage, Ya. apa?
gelombang alfa dan theta, ketika kita sudah ada di ranah tenang, baru bisa masuk goals kamu yang berikutnya. Oke. Kenapa? Karena semua goalsmu itu ditaruhnya di sana. Di gelombang alfa dan theta. Dia Alpha dan ada theta. di ranah itu. Jadi di titik kamu percaya bahwa ini semua ada bersamamu, di dalam dirimu, dalam potensi tanpa batasmu, di titik kamu percaya, kamu tenang, kamu lega, di titik itulah jembatan kejadian, jalan goals itu terjadi, terbuka. Keren. Jadi Kuncinya di tenang. kuncinya ditenang dulu ya, Teh, Iya, ya. betul. Kuncinya di tenang. Mau masalah apapun itu. Terus untuk menuju tenangnya gimana caranya, Teh? Nah, itu. Yaitu tadi, 1, jeda. Diem dulu sebentar. Lambatkan nafas. Gini. 3 kali aja. Ambil jeda dulu. Kalau kita praktekkan itu pelan-pelan dari frekuensi resah, cemas itu dia mulai bergeser tuh Mas Rozi. Jadi getarannya getaran ke frekuensi tenang. Yuk kita coba ini Mas Rozi. Yuk, misalnya kita lagi resah nih. Jeda sebentar, diem. Yuk Mas Rozi sama aku bareng-bareng yuk tarik nafas. Lambatkan nafas, tarik nafas Mas. Lalu buang nafasnya perlahan, mengosongkan ya. Tarik nafas lagi sekali lagi lewat hidung. Buang napas perlahan. Sekali lagi tarik nafas lewat hidung. Buang perlahan. Kerasa nggak Mas? Ya tenang. Ada Ya, ketenangan. ada ini. ketenangan, ada kedamaian. Nah, di titik itu, pikiran sadar kita yang biasanya overthinking, dia drop, Mas. Iya. Turun. Jadi yang ini turun, kesadaran yang tadinya tertimbun kayak harta karun, dia naik ke permukaan. Sedangkan solusi semua ada di sini. Di kesadaran bawah sadar ini. Goals juga ada di sini. Maka wajar. Pada saat pikiran tenang, tiba-tiba ide keluar, intuisi muncul, Iya. ya, kesempatan mampir, tiba-tiba celing inget sesuatu ide tertentu. Jadi sebenarnya ini garis utamanya simpel banget Mas Hendra, simpel banget. Kalau aku ditanya sama alumni, Teh Feby, inti materi Abundant Revolution apa sih Teh? Intinya ada di sadar nafas syukur. Intinya di titik kamu sadar terkoneksi dengan yang tanpa batas. Sejatinya kamu. Intinya kamu pulang ke natural kamu. Oke. Itulah intinya. Mas, ini bisa dibacakan satu-satu nggak, banyak banget nih? Nanti setelah ini deh ya, Oke. kita mungkin kayaknya break dulu. Iya, teman-teman. sudah lama kita ngomong. Jadi nanti kita menjelang Malam ya? ngabuburit atau malam Atau ya? setelah Malam. Malam ya, ngabuburit. malam ya. boleh. Oke, malam ya. Kita nanti malam setelah buka puasa Ya. atau ini kita lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Jadi nanti silakan teman-teman siapkan pertanyaan-pertanyaan Iya, betul, yang pertanyaan siapkan. sulit ya buat Buat Teh Teh Feby. Feby. Nanti mudah-mudahan Teh Feby bisa jawab ya. Kalau nggak bisa jawab, aku gini aja Mas. Wahai kecerdasan tanpa batas yang ada dalam diriku. Ini pertanyaan jawabannya apa? Aku nggak tahu nih, aku Iya, kosong. iya tuh. Tiba-tiba muncul jawaban. Ya Teh, kita ketemu lagi Ya, nanti makasih banyak, malam ya. teman-teman. Terima kasih Oke. buat Terima sahabat kasih. semuanya. Silakan yang mau terhubung dengan Teh Feby secara langsung nanti bisa hadir tanggal 25 April Ya, betul. di Surabaya. Aku tunggu ya teman-teman ya. Kita ketemu. Hanya 350 peserta. Ya. Jadi buat sahabat-sahabat yang alumni mungkin bisa daftar dulu aja ya. Uangnya belakangan nggak apa-apa. Daftar aja Masya dulu ya. Allah, langsung penuh. Masalahnya alumninya udah di atas 5.000 ini alumni. Ya, cepet-cepetan Masya lah Allah. ya. Yang Oke online ya. juga bisa langsung Iya, daftar. ya, Yang bisa online. online, bisa online. ya? Daftar bisa. Masya Daftar dulu nggak apa-apa. Allah, Alumni asal alumni ya. Iya alumni, ya. betul. Oke ya Teh, nanti kita Baik, ketemu terima lagi ya Teh. kasih. Makasih semuanya. Oke.